Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang kita bahas hari ini adalah meraih berkah dengan mewaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, 1 atau 2 beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum waris. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan beberapa hadis. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Berikut bagan untuk mempermudah memahami ilmu tentang warisan ini. Sudah sangat jelas di situ hubungannya nasab, ada angka-angka yang sudah tergambar di sini. Silakan anak-anak bisa melihat, memahami siapa yang masuk asobah, siapa yang masuk dawil furud. Oke, selanjutnya syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan.
B. Kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. C. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Demikian materi yang singkat yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi ilmu dan pemahaman yang bermanfaat. Pesan dari saya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, berbanyak berdoa, dan muliakan, berbakti, hormati kedua orang tua kalian, agar hidup ini menjadi hidup yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.